Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara semua pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semua, dalam hati, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, dengan karunia, Bapa yang kami puji, kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun, boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua dan sampai ke-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, topik tentang kebaikan Tuhan adalah sebuah bahasan yang sangat menarik perhatian. Bagaimana tidak, bahwa Alkitab memberikan banyak catatan bahwa Allah itu baik. Salah satu natur Allah adalah bahwa Tuhan adalah baik adanya. Di dalam Dia tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu yang najis dan lemah. Kebaikan Tuhan harus dilihat melalui Alkitab, saudara, dan bukan melalui apa yang dipahami oleh orang lain. Kebaikan Tuhan bergantung respon manusia dalam hidup mereka. Alkitab merekam catatan mengenai kebaikan Tuhan. Bahkan kalimat yang sama diulang-ulang hingga berkali-kali. Misalnya saja kalimat ini, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34, 2 Tawarik 5 ayat ke-13 dan sebagainya, masih banyak lagi, saudara. Dari beberapa bukti ayat-ayat di atas, tampak bahwa dasar ucapan syukur manusia harus dilandasi kebaikan Tuhan. Namun secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, tidaklah mudah untuk mengatakan, Tuhan engkau baik bagiku, di saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Misalnya kita sedang sakit, kita di PHK, kita bertengkar dengan pasangan, kita ribut dengan orang lain, kita konflik dengan orang lain dan sebagainya. Tentu tidak mudah, bahkan sangat sulit untuk mengatakan ayat di atas, yaitu bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, berkata Tuhan engkau baik bagiku di saat kita sedang dalam kelimpahan jauh lebih mudah ketimbang kita ditimpa sebuah musibah. Mengakui kebaikan Tuhan atas prestasi dan capaian yang kita peroleh dan membuat nama kita terkenal dan dipuji jauh lebih mudah jika kita sedang mengalami kemalangan.
Benarkah Tuhan berubah menjadi jahat tatkala kita sedang mengalami masa-masa kesukaran dan kekelaman? Benarkah Dia adalah Tuhan yang jahat tatkala kita mengalami hari yang kurang beruntung? Jikalau iya, mengapakah Ayub masih bisa memberi pujian kepada Tuhan walau semua anaknya sudah meninggal, hartanya habis, dan sebagainya? Apakah Ayub sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri ketika mengatakan hal-hal di atas? Apakah Ayub salah berbicara ketika dia masih bisa memuji Tuhan di saat dia mengalami kemalangan? Dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-22 akan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Alkitab justru mencatat dengan sangat baik, yaitu bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku, ada orang-orang yang menuduh Allah berbuat curang dan berlaku tidak adil saat dia sedang mengalami pengalaman pahit dan tidak menyenangkan. Memang sangat mudah berkata-kata manis dan bersyukur kepada Tuhan ketika lingkungan kita baik, orang-orang di sekitar kita juga baik, dan kita pun tidak mengalami gangguan. Namun, akan sangat mudah juga bagi seorang untuk menuduh Allah berlaku tidak adil dan tidak baik ketika seseorang justru berada dalam situasi yang tidak baik dan sangat berat. Saudaraku, kebaikan Allah tidak bergantung terhadap apa yang kita alami dan respon apa yang kita beri kepada Allah. Kita bersyukur atau tidak atas kebaikan Tuhan, Dia tetap Allah yang baik, saudara. Kita dalam keadaan sakit dan menderita, bahkan hampir mau mati dan lenyap pun, Allah itu tetap baik dan tidak ada sesuatu yang jahat melekat di dalam dirinya. Allah itu baik justru membuat kita akan semakin yakin bahwa sekalipun dunia berubah menjadi jahat, Tuhan tetaplah baik. Sekalipun orang lain berbuat jahat terhadap kita, Tuhan tetap baik adanya. Justru karena kebaikan Tuhan itu tetap untuk selamanya, maka kita memiliki kepastian dan jaminan bahwa Tuhan tidak berubah. Dia adalah pribadi yang baik dan kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak bisa bertambah baik karena Dia sudah baik adanya, saudara. Kebaikan Allah pun tidak bisa berkurang, sehingga kita merasa ragu dan curiga terhadapnya. Kita percaya atau tidak, kebaikan Allah tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jika orang lain bisa berubah, dunia bisa berubah, bahkan kita pun bisa berubah. Namun Tuhan tidak bisa berubah, saudaraku. Dia baik untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Untuk itu, saudaraku, pagi ini kita teguhkan hati kita bahwa Tuhan itu selalu baik bagi kita. Rancangannya selalu baik bagi setiap kita. Janganlah kita meragukan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan yang sudah menunjukkan segala kebaikan-Mu bagi kami, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang membuat kami ragu akan kebaikan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara saat ini, namun Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada setiap kami dan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, di sawah, pekerjaan di ladang, dan dimanapun juga. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan hari ini
Pimpin kami dan tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan di dalam terang firman-Mu. Yang berdoa bagi saudara kami semua yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa. Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami ya Tuhan. Berkati, pulihkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Tuhan kembalikan berkali lipat dengan berkat-berkat ilahi yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.